Saat Udin buat kopi di dapur, ada satu kejadian yang betul-betul membuat terkejutnya si Udin. Yaitulah gara-garanya tidak tahu diri, so jago. Ya maklumlah anak sekarang mau mencari jati diri, mungkin kebut-kebutan di jalanan, merasa dirinya hebat. Itulah akibatnya. Dan betul-betul sangat menyentuh bulu kuduknya yang membuat dia merinding. Tolong, sakit, perih, tolong, perih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam bahagia dan sejahtera untuk bagi yang di luar agama Islam. Salam jumpa kembali bersama saya Jampang kepada sobat melihat malam dimanapun Anda berada. Saya doakan semoga kalian diberikan kesehatan yang prima, rezeki yang berlimpah, dan dimudahkan dari segala urusan. Pada video kali ini saya akan menceritakan sebuah peristiwa gentayangan dari arwah pembalap liar yang meneror si penghuni ataupun penjaga hansip di kelurahan dan security yang bertugas di gudang. Baiklah, bagi yang baru bergabung atau melihat channel ini di video ini, mohon subscribe-nya agar tidak tertinggal dengan video-video kami yang berikutnya, dan aktifkan notifikasinya. Saya ucapkan terima kasih. Baiklah, saya akan urai ataupun mengulas daripada cerita arwah gentayangan dari pembalap liar yang meneror hansip dan security serta pengguna jalan dan warga yang ada di sekitar jalan itu. Berawal pada kejadian itu tahun 2008. Saat itu tepat pada malam minggu, si Udin dan si Jaja ini adalah seorang hansip di kelurahan, salah satu kelurahan yang ada di kota Cirebon, khususnya wilayah kecamatan Pekalipan. Saat itu malam minggu mereka berdua bertugas ronda kesana kemari, nyantai. Karena cuaca juga cukup lumayan dingin, kebetulan waktu itu hujan rintik-rintik. Kebiasaannya Udin tiap malam itu dia minum jeruk nipis dicampur dengan garam supaya tidak kantuk. Alasan dia dan untuk mengendurkan ataupun mengeluarkan dahak-dahak agar mencairkan dahak yang ada di tenggorokannya dia, karena dia perokok berat. Waktu itu Udin sedang membuat racikan jeruk nipis yang biasa dicampur dengan garam. Jeruk nipis diperas, sudah apa. Kurang lebih waktu itu sekitar jam 12 malam. Saat itu juga tiba-tiba terdengar suara knalpot yang sangat bising dari kejauhan, kencengnya minta ampun. Hiruk pikuk suara knalpot dari motor-motor yang ada yang melalui jalur di depan kelurahan. Kebetulan kelurahan itu terletak di tepi jalan. Di tepi jalan dan di depannya itu gudang. Pas di tikungan, posisinya ada di hook di simpang 3 kelurahan tersebut. Jalan tersebut disinari oleh lampu penerang jalan
di mana di situ ada tiang listrik yang untuk menyangga daripada lampu itu. Suara bising knalpot makin kencang mendekat. Waduh, kata Jajar, ini anak-anak gak karuan, nyiksa orang tua nih. Orang tua lagi tenang kayak gini diganggu aja sama knalpot. Gimana tuh ibu bapaknya tahu anaknya kayak gini? Ngebuang-buangin bensin, buat onar lagi, buat keresahan juga. Tak lama kemudian ada suara benturan yang sangat kencang. Saat itu satu motor menabrak dan sosok pengendaranya itu ngebentur kepalanya ke tiang listrik. Teman-teman yang lainnya itu beruberan dan menarik-narik, membisingkan suara knalpot. Rangrung, 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 langsung tuh semuanya. Begitu ada kejadian tabrak seperti itu, tampaknya ini ada dua gerombolan atau dua kelompok pengendara motor, khususnya kayak macam trek-trekan begitu. Karena jalan tersebut kalau malam hari itu sepi dan dibuat trek-trekan. Dengan kejadian itu, Udin tersontak kaget mendengar suara benturan sehingga yang namanya lampu itu bergoyang, lampu penerangan jalan tuh. Wah, mampus nih bocah, mampus nih anak nih. Langsung Udin keluar dari dalam ruangan kelurahan itu, mau mencari sumber suara benturan yang terdengar seperti tiang listrik dipukul oleh alat tumpul ataupun besi lagi. Bunyi tang, mati nih anak, kata Jaja. Buru-buru kedua orang itu, Hansip, si Udin dan si Jaja, keluar mendekati sumber suara. Dilihatlah sosok pembalap liar yang betul-betul sangat tragis sekali. Kepalanya terbentur tiang listrik dan pecah. Tak, menyemburlah darah dari kepala itu sampai mengotori dinding tembok yang ada pembatas kelurahan itu dengan jalan, khususnya itu trotoar untuk pengguna jalan ya. Tepat sekali di trotoar, anak tersebut ataupun pengendara motor itu terkapar, terbujur kaku. Saat dilihat bergerak-gerak sedikit atau langsung tak ada gerakan. Sehingga tak lama kemudian suara sirene ambulan pun terdengar. Karena jarak dari rumah sakit dengan kelurahan itu kurang lebih 20 menit. Baru diangkatlah si korban tersebut, dan motor pun diangkat ke mobil kepolisian. Salah satu dari pihak kepolisian mendatangi pihak rumah sakit, ingin mengetahui keberadaan si korban ini, apakah masih hidup atau sudah meninggal, dan mau cari tahu alamatnya di mana. Keluarga dari si korban itu mendatangi rumah sakit untuk menangani perihal kecelakaan tersebut. Usai sudah pihak keluarga datang di sana, rupanya jenazahnya dibawa oleh pihak keluarga untuk diurus pemakaman esok hari. Kita kembali masalah ke Udin dan ke Jaja. Udin melihat dari kejadian itu banyak darah yang bercucuran, banyak darah yang berhamburan di trotoar dan di tembok serta di tiang listrik. Memerintahkan atau meminta bantuan si Jaja untuk dibersihkan. Jaja pun menyetujui dan mengikuti
apa dari perintah si Udin, karena Udin ini pimpinannya Jaja. Semuanya udah dibersihkan, bahkan tiang listrik pun yang tadi terbentur pun sampai penyok begitu dibersihkan juga oleh Jaja, pakai lap yang bekas dari melap jeruk nipis dan garam. Jaja nggak sadar bahwa itu akan berakibat dan berdampak nantinya kepada dirinya serta kepada pengguna jalan yang di sana. Saat Udin buat kopi di dapur, ada satu kejadian yang betul-betul membuat terkejutnya si Udin. Saat Udin masuk ke dapur, ada kucing hitam meloncat mau menabrak Udin. Udin pun kaget, betul-betul kaget. Astagfirullahaladzim, waduh, apa ini? Dilihatnya ternyata kucing hitam yang menatap Udin dengan sorot mata yang begitu garang, warna kuning, benar-benar kuning seperti yang namanya lampu LED, tapi ini yang betul-betul ultra banget. Kuningnya kuning ultra. Tersontak Udin kaget. Aduh, ada apa ini? Peristiwa apa ini? Dia maju Udin. Aduh, enaknya kalau gini nih, udahlah, ngopi aja dulu lah. Saat itu juga Udin mulai ada rasa-rasa yang dirasa oleh dia, rasa yang bukan seperti biasanya. Saat Udin ke belakang, seakan-akan suasana itu betul-betul mencekam sekali, membuat Udin kebingungan. Ada apa ini perubahan di sini? Merinding dibuatnya Udin. Melihat ke kanan, ke kiri, ke atas, ke sudut, dipandangin oleh Udin. Karena Udin di situ sendirian, belum hadirnya Jaja. Waduh, ada apa ini ya? Udahlah, jangan pikir pusing ya, kata Udin sembari meninggalkan tempat tersebut untuk menghirup udara ke depan, mencari rokok di salah satu warung yang ada di tepi jalanan itu. Udin pun mencari rokok, menghampiri warung. Sempat tukang warung menanyakan ke Pak Udin, "Pak, gimana itu Pak? Orang mana Pak yang meninggal Pak kemarin tuh Pak?" "Nggak tahu, saya juga nggak tahu, belum kasih tahu sama pihak kepolisian, sedangkan itu nggak ada identitasnya." Aduh, kasihan ya Pak meninggal. Ya itulah, gara-garanya tidak tahu diri, so jago. Ya maklumlah anak sekarang, mau mencari jati diri mungkin, kebut-kebutan di jalanan, merasa dirinya hebat. Ya itulah akibatnya. Iya juga sih Pak ya, kasihan orang tuanya Pak, udah mencari nafkah untuk membiayai dia, tapi dia digunakannya ya untuk begituan ya Pak. Aduh, udah terasa lagi, mengenal pojok kenceng didengar, bising banget. Saya juga takut kalau mereka pada kebut-kebutan tuh Pak, takut warung saya ketabrak. Gimana saya rugi. Ya juga sih. Ya udahlah Pak, saya pamitan nih, rokok udah dapat. Saya mau kembali lagi ke tempat jaga. Udin pun kembali ke tempat jaganya dia di kelurahan. Tak lama kemudian Jaja datang. "Mandi bayar aja, telat kayakku. Kemana aja kamu? Telat datangnya." "Ya maklum lah, di rumah ada keperluan sehingga ya baru selesai, makanya sekarang baru datang tuh." Jaja menunjukkan dalam kresek bahwa di dalamnya itu ada jeruk nipis yang untuk Pak Udin biasa gunakan untuk minum, untuk mengencerkan dahak yang ada di tenggorokannya ataupun lendir yang ada di tenggorokan. "Bawa tuh Dan, tenang be Dan, sekarang banyak stoknya Dan, beli sekilo buat komandan gratis." Jadi ke dapur, menghampiri dapur dan memasak air untuk menyeduh kopi hitam yang biasa dia minum. Pada saat Jaja mengaduk-aduk, Jaja
sempet dibuat kaget, gelasnya pecah dan tumpah kopi tersebut. Klecak, prak, sampai separuhnya tuh jatuh ke lantai di bawah. Saat Jaja membersihkan ceceran kopi yang berhamburan di lantai atas sampai ke bawah, saat yang lantai atas selesai dibersihkan, lantai bawah mau dibersihkan, Jaja dibuat kaget. Saat dia di bawah, karena itu ada gorong, meja dari dapur itu di bawahnya kan ada satu rongga ruang dekatnya tabung gas yang 3 kilo. Saat dia mau membersihkan, Jaja melihat sosok pembalap liar yang meninggal kemarin. Jaja terkejut. Astagfirullahaladzim. Apa, Jak? Iki bos, mayat kamu wingi. Ini bos, mayat yang kemarin. Segera Udin melihat apa yang ditunjuk kepada si Jaja. Lihat telunjuknya, tanya Jaja, mana itu? Gak ada apa-apa, kamu ngerjain aja. Sembari kepalanya si Jaja didorong oleh Udin. Sudahlah, kamu itu ada-ada aja. Udah, kamu di depan, biar saya yang buatin supaya gak pecah lagi. Udah bersih kan? Udah, kamu nungguin lihat acara TV. Itu ada koran tuh, dia tahu berita apa, belum dibaca hari ini sama saya. Ya dan Jaja berlalu ke ruang depan dan Udin memasak air. Saat air mendidih, Udin mendengar suara rintihan dan betul-betul sangat menyentuh bulu kuduknya yang membuat dia merinding. Tolong, sakit, perih, tolong, perih. Dicarinya sumber suara Udin, karena di dapur tidak ada ruang yang lainnya. Lihat ke kanan, tidak ada sosok sama sekali. Segera mungkin si Udin membuat kopi tersebut, mengaduk dan meninggalkan dapur itu, mendekati di ruang depan bersama Jaja. Udin mempercepat waktunya, langkah, sehingga datang. Jak, aduh, bingung. Apa Dan? Bingung apa Dan? Saat Udin ingin melontarkan kejadian yang didengar saat di dapur, saat itu juga suara rintihan itu terdengar kembali. Bahkan Jaja pun mendengarkannya. Tolong, perih, sakit, tolong. Dilihatnya oleh Jaja. Dan dengar nggak suara Dan? Udin pura-pura nggak ngedengar. Diam aja sembari memperhatikan sama-sama sudut ruang ini, dari sumber suara itu adanya di mana. Udin melihatnya kanan kiri, ke atas ke bawah. Apa, Jak? Egonya, rasa takutnya Udin ditutupi supaya Jaja tidak mengetahui bahwa diri Udin itu takut, betul-betul takut. Itu Dan, suara orang merintih minta tolong. Perih, sakit. Apa sih Dan? Ya nggak tahu. Kayak si merkayangan Dan. Ini merkayangan Dan. Arwahnya mungkin penasaran. Arwah apa kamu, Jak? Sembarangan deh kalau ngomong. Udin membentak untuk menutupi rasa takutnya. Seakan-akan dia marah ke Jaja. Seakan-akan bahwa Jaja itu menakut-nakutin Udin.
kamu tuh ngomong tuh sembarangan aja. Ya enggak, biasanya kejadian tuh pasti dari arwah yang penasaran. Sok, komandan pikirin aja udah. Biasanya kalau orang yang mati tabrakan pasti penasaran matinya, dan matinya nggak wajar, nggak di rumah. Ini kan sakit mendadak meninggal, jadi matinya mati penasaran, mati teles mata nira, kata Udin sembari kesel ke Jaja. Pada saat Udin ngomong begitu, tak sengaja gelas yang ada di meja itu tersentuh oleh Udin dan tumpah. Jatuhlah gelas itu, prak, go, dan mecanang maning, mecahin lagi tuh gelas. Hari ini 2 gelas yang sudah tumpah dan pecah. Satu ke saya, satu sama komandan. Draw ya, satu-satu ya. Guru, ngelapin. Karena Jaja ngerasa bawahannya diperintah oleh pimpinannya ataupun komandannya, menurut aja. Ambil lap. Siap, Dan. Jaja kembali ke dapur untuk mengambil lap. Di mana lap itu yang bekas dari lapan jeruk nipis dan garam, serta melapin darah dari si korban pembalap liar itu. Saat Jaja mau mengambil, saat itu juga Jaja ditemui oleh si pembalap liar yang sudah meninggal itu. Dan dia merintih, minta tolong, keperihan, kesakitan yang betul-betul memohon dan mohon ke Jaja. Tolong, sakit, perih, tolong. Jaja kaget karena ngerasa di ruangan itu hanya ada Udin dan Jaja dan dirinya, tidak ada yang lain. Melihat tubuh si korban, si pembalap liar itu sekarang berhadapan dengan dia. Di hadapannya dia wujud Udin, sempat dipanggil-panggilnya oleh Jaja. Din, tolong, kesini, kata Jaja. Ada baca, dedemit. Dia segera secepatnya menghampiri Jaja. Saat itu Udin pun tersontak kaget melihat sosok itu belum hilang dan meminta tolong, perih, sakit, merintih dan merintih. Bulu kuduk Udin semakin membuatnya dia tuh kaku, sempat gak bisa bergerak dan gak bisa mengendalikan apa-apa, seakan-akan terkesima Udin di situ bersama Jaja. Udin dan Jaja saling bertatapan, kembali lagi bertatapan. Si Jaja saat itu juga mengambil langkah 1000 untuk meninggalkan Udin dan dapur itu. Untuk meninggalkan dapur, sosok tersebut ditinggalkan oleh Jaja. Udin terhempas oleh Jaja sehingga Udin pun jatuh. Saat Udin jatuh, Udin maki-maki Jaja. Goblok kamu, Ja, setan kamu. Begitu melihat kembali posisi sosok yang tadi wujud di depannya Udin, yaitu sosok pembalap liar yang sudah meninggal, itu tidak ada. Raib. Tambah takutlah Udin, tambah merinding dia. Dia merangkak dan segera meninggalkan tempat itu, kabur ke depan. Waduh, bener-bener ini ada apa ini? Apa? Udin menghampiri Ujang, di mana Ujang posisinya sedang tugas di pos security, menceritakan kejadian yang dialami dia.
Waduh, kalau gini gawat nih Pak Udin. Harus cari orang pinter ini untuk membersihkan supaya jangan terganggu. Ya bingung saya sendiri. Rintihan dan rintihan yang keluar tuh, minta tolong sakit perih, tolong sakit perih. Ampun gitu. Ngeri gitu. Udah palanya pecah, ceceran darah ke muka itu tertutup darah. Ngeri dah. Amis, kata Udin menjelaskan kepada Ujang, security yang menunggu gudang itu. Waduh, enaknya kita minta tolong aja tah ke orang yang pinter. Ya terus siapa ke siapa? Pak Ujang punya teman atau siapa? Ya barangkali Pak Ustadz setempat, barangkali bisa menangani. Atau ke RW sebelah kelurahan itu kan dekat, tanya aja, pasti ada di situlah orang bisa. Ya cuma kan udah malam kayak gini gimana? Iya juga sih. Apa esok hari aja? Ya udah esok hari aja lah. Terima kasih atas informasinya. Cuma saya ini kalau mau kembali lagi ke dapur untuk buat kopi, waduh, udah deh, enggak, lebih baik nggak jadi. Tolonglah, Jang, saya minta kopinya buat di sini aja. Ngalor ngidul obrolan tentang kejadian pembalap liar. Tak lama kemudian, waktu berlalu tuh, terdengar kembali suara knalpot yang bising. Banyak sekali knalpot nih, terdengarnya ramai. Kayaknya lagi balap-balapan lagi, ntar uber-uberan nih. Mungkin ini geng motor ini. Mungkin ini geng motor yang anak remaja nih. Waduh, siaga aja lah, takut-takut kejadian apa-apa. Ya justru itu, kata tuh. Kamu gimana, Mas Ujang? Ya saya siaga, bawa kenut nih. Kalau dia mau kesini pentung aja, kata tuh. Ya usah, saya lebih ngopi aja lah. Sembari pasang headset aja udah di telinga, dengerin lagu aja udah. Ya udah, terserah kamu. Saat itu Ujang dengan siap siaganya khawatir bahwa para pengemudi motor yang bising suaranya gak kira-kira sedang balapan tuh memasuki areanya dia. Ujang pun bersiaga keluar agak jauh dikit dari trotoar. Saat itu juga salah satu pembalap ataupun pengendara motor itu ngebut mendekat, sempat menghampiri dan menggas-gas, mengendalikan gasnya dengan kencang. Seru sekali knalpot, bisingnya minta ampun. Sampai Ujang dibuat emosi. Weh goblok, kata Ujang kepada si pengendara motor. Setelah kemudian teman-teman di belakangnya si pengendara motor itu menghampiri Ujang. Digeber-gebernya kembali suara motor itu di hadapannya Ujang. Salah satu pengendara motor mengeluarkan senjata tajam mengacungkan ke Ujang, mau memancas pakai samurai. Ujang pun menghindari dan ke belakang lari ke pos jaga untuk mencari keselamatan diri. Tak lama kemudian mereka meninggalkan lokasi Ujang. Sembari ngerangrung dan banyak juga namanya batu itu melempari posnya Ujang. Untung kacanya tidak ada yang pecah, tertimpanya kepada dinding. Hanya ada beberapa yang menimpal ke pintu, sehingga suara bising pun terdengar, pedung. Ujang pun dan Udin di dalamnya itu kaget. Udah, jangan diusilin. Anak semacam itu kalau diusilin ya tambah jadi. Kita yang tuanya yang sadar, yang ngalah diri, ngaku diri lah. Jangan dikerjain sama anak-anak. Iya Pak Udin, gimana enaknya? Ya ini kejadian begini nih, anak-anak kayak gini nih nantinya gak karu-karuan nih, sering datang lagi. Lihat aja nanti, pasti datang lagi, muter lagi. Kebiasaan nih kalau udah begini. Jadi gimana enaknya? Lebih baik
kamu sama saya aja di kelurahan bersembunyi. Kalau mereka datang kemari kan tidak ada siapa-siapa, kamu gak dirugiin, pasti mereka nyari kamu. Takutnya itu, Jang, kamu sih gitu, cari masalah. Orang kayak gitu gak usah dicari-cari masalah, biarkan aja. Tapi gimana pun juga ya harus ditindak lah. Kalau mau ditindak, laporkan ke polisi, biar polisi yang bertindak, biar pas salurannya. Sedikit pinter juga nih Udin memberitahu kepada si Ujang. Iya ya, ya udah yuk cepet kita telepon aja di kantor aja. Bergegaslah Udin dan Ujang ke kantor kelurahan. Tak lama kemudian disusul datangnya Jaja yang dari tadi dia ada di warung rokok, yang menceritakan tentang kejadian yang dialaminya bersama Udin. Rasa takut pun ada karena melihat posisi Ujang dan Udin sedang berjalan, karena jaraknya tidak jauh dan sudut pandangnya tampak jelas. Jaja pun pamitan kepada pemilik warung itu untuk kembali ke tugasnya dia selaku hansip di kelurahan. Saat Udin dan Ujang udah ada di dalam, Ujang pun memberitahu pada polsek setempat bahwa ada kejadian anak-anak mengendarai motor membawa senjata saja, membawa samurai, membuat kerugian nantinya pada orang lain. Yang dikhawatirkannya itu karena Ujang pun hampir menjadi korban. Tak lama kemudian pihak kepolisian pun datang dari polsek setempat, 1 unit mobil bersama regunya, kurang lebih 4 orang, bersiaga di dekat kelurahan. Sesampainya mereka datang di kelurahan, pihak polsek itu menghampiri Udin dan Ujang serta Jaja yang tadi ada di sana semua, udah kumpul. Selamat malam Pak, gimana Pak? Ada kejadian di mana Pak? Maaf, begini Pak, tadi saya sedang jaga bersama teman saya ini, Pak Udin. Beberapa pengendara motor dengan suara knalpot yang bising sekali, dengan balapan-balapan itu, saya hampir ditabraknya. Waktu saya mendatangin, salah satu daripada pengendara itu mengeluarkan samurai. Saya takut terbunuh dan takut terluka, sehingga saya menghindari. Saya masuk ke ruangan security, di mana di pos jaga itu, saya dilempari batu Pak. Untung di dalam jadi nggak apa-apa. Ada yang pecah, kaca atau apa? Alhamdulillah Pak Polis, tidak ada, hanya tembok. Cuma ya sedikit rusak ya, namanya cat lah paling ngantem itu ke pintu, karena pintunya dilemparin batu gede sampai bunyi sampai mengagetkan saya, mengejutkan saya. Menegaskan juga si Udin, bener Pak, untung saya di dalam sama dia. Kalau di luar, waduh, nggak tahu dah nasib saya nanti gimana. Anak istri saya mungkin kalau saya mati, kasihan mereka. Siapa yang mau ngasih makan? Bisa-bisa istri saya jadi janda. Polisi pun tersenyum, ada-ada aja kamu. Udah sabar, biar saya tunggu nanti, biar mobilnya diparkirin di tempat yang tidak tampak oleh mereka. Salah satu daripada anggota kepolisian memarkirkan mobilnya agak tersembunyi, dan keempat polisi tersebut bersiaga di jalan itu, di mana jalan yang sering terjadi kecelakaan di Simpang 3. Dia kebingungan mencari sesuatu apa yang istilahnya bisa untuk menyelamatkan pertahanannya dia apabila diserang. Akhirnya Pak polisi itu memanggil Ujang yang tadi menelpon. Bojang, punten, kesini. Salah satu polisi memanggil Ujang dan memberikan tugas pada Ujang.
Kamu temenin saya di sini untuk menghalau mereka kalau mereka kemari. Waduh Pak, bahaya Pak, mereka bawa sajam. Ya betul sih, cuma mau apa boleh buat. Kita hindari mereka salah, kita tangani mereka pasti mereka melawan. Kalau kitanya tidak secara baik-baik, kita peringatkan mereka. Anak begituan mau boro-boro mau dengar omongan Pak, karena mereka nggak pernah mau mendengar. Kalau mereka mau dengaran orang tuanya aja mungkin nggak begitu Pak. Ini udah kelewatan ini. Saat ngobrol begitu, Ujang melihat sosok korban pembalap liar ada di sampingnya Pak Polisi. Ujang melihat sosok itu, pakaiannya, celananya pada saat kejadian itu persis tidak ada yang dirubah. Namun perubahan itu adanya di wajah yang berlumuran darah. Karena saat itu kebetulan bulan purnama, ditambah dengan sinar dari lampu penerang jalan raya. Ujang melihatnya dengan jelas sekali. Ujang terdiam, kaku, nggak bisa ngomong apa-apa, seperti patung, melotot aja mau ngucap, nggak mampu untuk berucap, mau bergerak karena kerasa takut yang begitu mendalam sehingga semuanya kayak mematung, mengunci persendian tuh. Sempat dikejutkan oleh pihak aparat itu, oleh Pak Polisi, ditepuk bahunya Ujang. Hei, Jang, ada apa Jang? Ada apa? Ditepuk-tepuk bahunya tuh. Baru agak tersadar, hanya gerakan tubuh yang bisa memberikan jawaban pertanyaan dari pihak polisi itu. Hanya Ujang menunjuk. Tujuannya dia memberitahu, karena kepolisian tahu dengan bahasa tubuh, dia langsung melihat kepada arah tunjuk. Arah petunjuknya Ujang dilihatnya tidak ada apa-apa. Ditepuknya kembali. Kamu nunjuk-nunjuk apa, Jang? Nunjuk-nunjuk apa? Setan, kata Ujang. Sempat Ujang langsung lari meninggalkan Pak Polisi. Anehnya saat itu Ujang seketika itu juga bisa berlari dan kecepatnya. Saat Ujang berlari, tiba-tiba suara drum motor itu dengan sangat cepatnya melaju menabrak Ujang. Ujang terpental, jatuh di dekat pintunya kelurahan. Dia bergelinding, untung tidak ada benturan ke kepala. Ujang meraung kesakitan. Pihak kepolisian mensiaga langsung semuanya untuk memblokade jalur, karena di situ persimpangan 3. Harusnya lurus, banyak rombongan motor tersebut belok ke arah kanan untuk menghindari daripada aparat yang bertugas di sana untuk menilang ataupun menangani mereka. Belok kanan. Salah satu daripada pengendara motor mengkomandoi semuanya belok kanan semua, karena mereka udah tahu biasa mereka itu ngepost di mana dan perjanjian seperti biasa yang mereka lakukan. Salah satu pihak kepolisian mengambil inisiatif untuk menguber mereka. Mereka menyasar mobil patroli, putarnya diuber mereka. Kurang ajar ini. Diambillah mobil tersebut, langsung dikendalikan, menguber mereka, mengejar mereka.
Waktu itu hanya 2 anggota kepolisian yang turut serta mengejar daripada gerombolan motor itu. Orang, kencang sekali knalpotnya membisingkan orang-orang yang ada di sekitar jalanan itu. Sampai banyak warga juga yang tidur di tepi jalan itu, yang rumahnya sembari toko itu. Banyak yang pada keluar karena dengan suara motor yang bisingnya minta ampun, ingin tahu apa yang terjadi. Dia hanya membuka pintu saja, melihat, waduh, bahaya ini kalau dibiarkan terus menerus, kalau tidak ditinjak lanjuti oleh pihak kepolisian. Wah, udah kacau ini. Mudah-mudahan aja anak saya tidak seperti itu. Salah satu penduduk dari kampung tersebut berujar semacam itu. Tak lama kemudian si Jaja pun bersiaga bersama Udin, langsung membantu menangani si Ujang yang tadi tertabrak oleh motor dari salah satu orang gerombolan pengendara motor liar, pembalap liar itu, atau geng motor. Dibantu masuk ke dalam, ditanganinya Ujang itu. Dilihat ada beberapa organ tubuh yang lecet-lecet, luka ringan. Dibantulah oleh Udin dan Jaja. Diambil P3, betadin, terkompres dulu, bersihkan dengan air hangat, dibetadin lagi. Udah, sementara kamu di sini aja dulu Jang, kata Udin, karena ini betul-betul udah nggak bener kan apa kata saya? Iya. Aduh, kacau. Saat usainya menolong Ujang, saat itu juga Udin melihat sosok pembalap liar itu yang sudah meninggal hadir lagi dengan jerit tangisnya, tolong, perih, perih, perih. Ini sumber suara dari mana? Kata Udin dalam hati. Dilihatnya lagi, Jang, dengar enggak ada suara rintihan orang minta tolong? Perih, perih, tolong, tolong. Ini sudah 2 kali saya dengerin kayak gini nih. 3 kali sama si Jaja. Waduh, kacau. Saat itu juga sosok itu muncul betul-betul di hadapannya Ujang dan Udin, membuat kaget 2 orang tersebut. Astagfirullahaladzim. Tolong beri, tolong beri aja. Waduh, ini gimana enaknya? Ketakutan, ingin segera keluar dari permasalahan ini. Harus bagaimana, Jang? Ya udah, gini aja, kita tinggalkan kantor kelurahan, kita samperin Ustadz, minta tolong ke Ustadz. Daripada begini terus, kacau ini kita. Ya udah, Udin menugaskan Jaja di kelurahan untuk menunggu, karena ada 2 orang kepolisian yang masih siaga. Ya udah kalau gitu, kita pamit aja dulu ke mereka, karena pihak kepolisian itu tidak melihat sama sekali dan tidak mendengar rintihan daripada apa yang dikatakan Udin. Udin dengan Ujang pamitan ke Jaja, ingin ke Pak Kiai atau Pak Ustadz yang ada di belakang, yaitu tepatnya di kampung, karena kampung tersebut bersebelahan dengan pihak kelurahan. Udin dan Ujang segera ke Pak RW
menghampiri Pak RW dan meminta bantuan Pak RW, ingin ketemu dengan Ustadz. Diberilah waktu oleh Pak RW, diteleponnya Pak Ustadz, sempat nyambung, dan betul-betul istilahnya ditunggu kehadirannya si Ujang dan Udin. Diantarlah oleh Pak RW bertemu dengan Pak Ustadz. Kemudian waktu itu hanya Pak Ustadz yang ada. Diceritakannya semua kejadian yang ada dan dialami oleh Udin dan dilihat oleh Ujang, serta dirasa yang betul-betul membuat teror yang dialami dia itu membuat kacau pikirannya dia, rasa ketakutan yang betul-betul menggigit. Semua diceritakan, sempat menyimak cerita awal dari petuturan Udin. Pak Ustadz mengambil inisiatif, kalau begitu Din, maaf, itu lap mesti dibuang, jangan ada di sini, jangan ada di wilayah kantor kelurahan, sehingga kamu tidak tergoda ataupun tidak diteror oleh pembalap itu. Jadi gimana Pak Ustadz? Ya udah kalau gitu kita kesana aja. Ajak Pak Ustadz. Sepakat mereka, karena udah diceritakan semua bahwa di kelurahan itu ada Jaja dan 2 personil kepolisian dari polsek setempat, polisian resort sektor. Pak RW, Pak Ustadz, Ujang dan Udin datang ke kelurahan, sempat ketemu sama kedua kepolisi tersebut dan Jaja di sana. Pak Jaja, punten, kata Pak RW, kasih air atau apa, minum kek, dari tadi Pak polisinya belum minum, mau ngopi tak Pak, kata Pak RW kepada polisi tersebut. Enggak Pak, udah Pak, makasih Pak, kata polisi menjawabnya. Sempat Pak Ustadz itu mencari yang diceritakan oleh Udin tuh lapnya ada di mana. Dicarinya lap itu, ternyata masih ada di dapur. Diambil oleh Pak Ustadz. Saat Pak Ustadz ingin mengambilnya, Pak Ustadz pun menemui sosok itu, menemui sosok pembalap liar yang meninggal wujud di depannya. Sembari merintih meminta tolong. Tolong, perih, panas, perih, tolong. Astagfirullahaladzim. Kasihan nasibnya. Gumam hati kecil dari Pak Ustadz. Pak Ustadz mendawamkan dan melafalkan surat Anas dan surat Al-Jin. Dibacakan, ditiupkannya ke tempat di mana sosok itu berada. Diembuskannya secara perlahan demi perlahan sosok itu sirna. Dan segera mungkin Pak Ustadz mengambil lap yang bekas daripada jeruk nipis dan garam serta mengelap darah dari si pembalap liar itu. Ini nih kerjanya siapa? Betul-betul nggak dibersihin ini. Jaja Pak Ustadz. Udin langsung menyamplok ke Jaja karena itu tugasnya Jaja. Jaja mau mengelak juga nggak bisa mengutarakan, begitu doang. Kenapa Ja? Tahu-tahu sosok itu ada di sampingnya Udin, sehingga membuat Jaja itu kaku, nggak bisa bergerak dan nggak bisa melontarkan kata-kata. Saat pep gitu, si Ustadz ini melihat arah daripada tangan yang bergerak kepada
tangannya si Jaja ini bergerak menunjuk pada si makhluk ataupun si Udin. Saat Ustadz melihat, astagfirullahaladzim, muncul lagi. Dah gini aja, ini bagaimanapun juga pasti hadir terus. Pak Polisi, sebelumnya saya mohon maaf dan saya terima kasih atas bantuannya. Segera mungkin saya akan membersihkan gentayangannya arwah si pembalap itu yang meninggal di sini, pembalap liar. Nah, si Nyantron, si Udin, si Jaja, dan masyarakat setempat di sini, serta Ujang juga ngerasain dan melihat ya. Kata Pak Ustadz, ya sudah, gimana ini enaknya? Siapa yang mau ngantar saya membuang lap ini ke laut? Waduh, nanti gimana-gimana, udah nggak apa-apa. Gak akan gimana-gimana, walaupun ada orang yang menemukannya juga, ini udah netral. Kalau dibuang ke laut, biar di sana mereka bergabung dengan yang lainnya. Ya sudah, kalau begitu, kebetulan warung depan ada motor, kita pinjam motornya warung depan aja, yang biasa jual rokok itu gitu. Pak RW bersama Udin serta Pak Polisi itu menghampiri warung, meminta izin untuk meminjam motornya, dan diberikanlah motor tersebut dan kunci kontaknya. Karena ada pihak yang berwajib serta Pak Udin juga tahu, akhirnya ya diberikan. Singkat cerita, saat lap itu mau dibuang ke laut, saat itu juga Udin kaku tangannya, seakan-akan ditarik oleh sesuatu yang tidak tampak dan dirasa betul-betul sakit. Dibacain oleh Ustadz, aduh sakit, aduh sakit, ada apa ini? Sampai usai dan dibuangnya, Ustadz memandang sumber suara keluhan daripada Udin. Kenapa, Din? Sakit, tangannya sakit. Astagfirullahaladzim, kata Ustadz saat itu juga melihat ada beberapa makhluk yang menarik tangannya Udin, menekan. Kamu jangan mengganggu orang yang tak bersalah. Lepasin. Langsung ditunjuk oleh Ustadz. Alhamdulillahnya tidak ada konfrontasi. Makhluk itu melepaskan genggaman mereka di tangannya Udin, dan Udin pun mulai rasa normal kembali tangannya dan tidak ada rasa kencang dan sakit. Gimana, Din? Alhamdulillah Pak Ustadz. Aduh, linu nih tangan nih, sakit, bekas sakit ini kayaknya ngejarem nih, jarem kayaknya nih, seperti kapalan begini tangan. Bentar, Din, dibacain doa oleh Ustadz. Tangannya diusap, dihembuskan kembali, tiup. Yaudah, gimana? Ada enakan Pak Ustadz? Ya udah, jangan lama-lama, kita balik lagi ke tempat. Langsung Udin sama Ustadz setelah membuang di laut, karena di wilayah Cirebon itu, khususnya dekat Kusenean itu, ada jembatan yang dimana airnya itu dari air sungai menuju ke laut, dibuang di situ. Setelah seperti apa yang dialaminya barusan tadi sama Udin pun rasa senang, merasa tidak diganggu, dan Pak Ustadz segera kembali menyuruh Jaja untuk mengambil seember air bersama garam untuk dimasukkan jadiin satu dan baca doa, serta di mana letak daripada si pembalap yang meninggal itu dan darah yang tadi menempel saat dilap oleh si Jaja
kembali disiramkan, dibersihkannya dengan air garam oleh Pak Ustadz. Semua udah beres dan beres. Ustadz pun berdoa, ditutuplah akhirnya doa itu. Dan mereka semua pada nunggu di kelurahan, menunggu kembali laporan dari temannya, 2 orang pihak kepolisian yang mengejar para pembalap liar itu. Segerombolan pembalap liar yang dimana diuber. Namun alhasil nihil. Sekembalinya, tak lama kemudian Pak polisi itu datang ke kelurahan, memarkirkan mobilnya dan masuk kelurahan. Gimana Dan? Salah satu anggota kepolisian memanggil kepada salah satu personil. Tampaknya pangkatnya lebih tinggi daripada mereka. Kayaknya kanitnya, komandan unitnya ini. Waduh, nggak ketemu, sial, kabur ke kemana-mana, diuber tuh, masuk gang, kitanya repot, nggak bisa masuk mobil ke gang-gang kecil. Ya udahlah, kita ambil kesimpulan aja, udah kita berjaga-jaga biar istilahnya tidak terjadi lagi di jalan ini. Kita halau aja dari Kesambi, kita uprak-uprak. Berarti kebiasaan tuh dari mulai jam 8 sampai jam 9 nih mereka berkeliaran. Dini hari baru taruhan kayaknya. Malam pun udah berlalu, Ustadz pun meninggalkan kelurahan serta Pak RW, dan 4 personil kepolisian itu kembali kepada tugasnya, yaitu di sektor dan menyiapi sesuatu hal strategi untuk menghadapi gerombolan motor. Pihak kepolisian pun menyiapkan semuanya agar jangan sampai terjadi kembali di wilayah tersebut buat ajang balapan motor liar. Kembali ke Udin, Jaja dan Ujang, di mana mereka masih ada posisi di kelurahan. Saat itu juga mereka agak tenang. Jaja kebingungan, mau ngelap-lap malapnya nggak ada. Kebetulan ada salah satu kaos yang punya Udin tuh udah yang compang-camping. Dibuatlah lap oleh Jaja untuk membersihin lantai. Ja, batin kopi Ja. Siap Dan. Baca doa coba. Kalau apa-apa tuh, jangan sampai nanti terjadi hal-hal yang tidak enak lagi. Iya. Saat itu buat air, masak air dan batin kopi. Kembali lagi tenang kepada si Ujang, yang dimana tadi sempat masih banyak luka-luka. Jang, enaknya besok tuh kamu periksa aja ke puskesmas ataupun poliklinik biar bisa ditangani sama dokter. Iya, cuma ini masih sakit pinggang nih, kan dibentur oleh setir motor. Sialan tuh itu tuh. Kurang ajar anak macam apa kayak gitu. Waduh, sakitnya minta ampun. Keesokan harinya Ujang tampaknya udah ke poliklinik serta diurut, agak enakan juga badannya. Saat itu juga Ujang menghampiri Udin, karena Udin selalu ada standby di kelurahan. Assalamualaikum, kata si Ujang. Waalaikumsalam. Tumben Jang, kata Udin tuh. Ada apa Jang? Alhamdulillah Udin, saya udah ke poliklinik, udah apa, udah diurut, udah enakan. Jaja mana? Belum nyampe, mungkin belum hadir sih. Bingung anak itu tuh, nggak tepat waktu mulu. Alasannya ada aja. Ya udahlah, wajar. Paling telat juga setengah jam sampai sejam lah. Biasa Indonesia, jam karet. Kata Ujang. Saya juga sama. Ya itulah kamu. Kalau saya kan enggak. Ya kamu sih enak, adanya di sini tidur di sini. Ya mana telat. Telatnya gimana? Pura-pura tidur aja udah terusin.
Tamu udah absen, udah ada, kata Ujang nimpali Udin. Setelah kemudian Jaja pun datang. Canda tawa mereka bertiga menghindari amukan ataupun datangnya segerombolan kendaraan motor pembalap liar. Karena kesiagaan daripada kepolisian, hari itu juga tidak pernah ada terdengar lagi trek-trekan balap motor, dan nyaman mereka bertiga menjalankan tugas seperti sedia kala, selalu ngontrol wilayah. Ujang yang ngontrol gudang, dimana itu tugasnya dia mengontrol gudang-gudang. Begitu juga Udin dan si Jaja ngontrol ke wilayah kekelurahan. Putar-putar, alhamdulillah tidak ada masalah apa-apa yang dirasakan oleh Ujang tiap hari. Tidak juga seperti hal-hal yang sebelumnya, yaitu dia diteror oleh arwah gentayangan si pembalap liar yang meninggal nabrak tiang listrik itu. Begitulah akhir daripada cerita. Karena mereka udah nyaman dan tidak terganggu lagi, cerita ini saya terima kasih sekali dari Ujang yang telah memberikan ceritanya. Dan pada subscriber saya ucapkan terima kasih, serta pada sobat melihat malam dimanapun Anda berada, saya ucapkan terima kasih. Saya akhiri, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.